Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami, pelayan hukum. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan mas kawin. Jadi ada beberapa teman yang telepon atau tanya sama saya tentang, Bapak, apakah mahar atau mas kawin dalam pernikahan itu bisa diminta lagi? Karena suami saya itu meminta mas kawin pernikahan setelah cerai dengan saya. Perlu diketahui, mas kawin itu adalah pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, di mana pemberian tersebut dasarnya adalah dalam pernikahan dan wajib laki-laki memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Apakah mahar tersebut bisa diminta kembali? Jawabannya adalah tidak bisa diminta kembali. Terkecuali si istri nikah dengan suami tersebut. Dalam hal ini istri tersebut dalam keadaan qoblah al-duhul, artinya dalam keadaan tidak dijima sama suami, belum bersetubuh dengan suami, sudah bercerai, itu pun harus dikembalikan separuh. Berdasarkan jurisprudensi putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar nomor 82 PDTG 2013 PTA MKS, di sana diatur dalam putusan tersebut bahwa suami yang telah menikahi seorang wanita boleh meminta mahar tersebut ketika suami tersebut masih belum menyetubuhi istrinya, dan itu pun hanya boleh dimintakan separuh. Tetapi ketika istri sudah berkumpul tidur, istri sudah disetubuhi oleh suaminya, dengan kata lain sudah ba'daduhul, sudah bersetubuh layaknya suami istri, maka mahar tersebut tidak dapat diminta kembali. Sudah jelas? Tidak dapat diminta kembali. Dan lagi ada yang bertanya, Bapak, selain mahar diminta oleh suami saya, ada lagi yang diminta oleh suami saya, yaitu adalah uang berupa uang hantaran atau uang yang diberikan kepada saya sebagai calon istri untuk membiayai seluruh pernikahan saya dengan suami. Saya juga tegaskan di sini, uang yang diberikan kepada calon istri dari suami adalah pemberian atau hibah atau cuma-cuma untuk melaksanakan suatu pernikahan, suatu prosesi pernikahan, di mana uang tersebut digunakan untuk memesan dekorasi, untuk memesan catering, makan, dan lain sebagainya, maka uang tersebut tidak bisa pula untuk diminta kembali. Alasannya adalah karena uang yang sudah masuk dan sudah dipergunakan dan sudah habis digunakan yang kemanfaatannya untuk kedua belah pihak, baik calon suami maupun calon istri, itu tidak bisa dimintakan kembali, terkecuali akad di depan adalah akad hutang piutang. Artinya adalah pihak suami, calon suami memberikan uang kepada calon istri dengan akad tidak memberikan secara cuma-cuma. Ini saya berikan kepada kamu uang 10 juta untuk biaya pernikahan kita. Tidak diberikan secara cuma-cuma seperti itu, tapi ini saya pinjamkan uang kepada kamu 10 juta. Ayo tolong tanda tangan hitam di atas putih. Uang tersebut berupa uang pinjaman, bukan uang yang saya berikan secara cuma-cuma dan nanti harus kamu ganti.
Jadi akadnya jelas adalah akad hutang piutang, bukan akad uang seserahan. Tapi kalau uang itu berupa uang seserahan yang diberikan oleh calon suami kepada istri, di mana kepada calon istri, di mana uang itu sama oleh calon istri dipergunakan untuk kemaslahatan, kemanfaatan kedua belah pihak, lalu uang tersebut dipakai untuk pernikahan kedua belah pihak sehingga uang tersebut habis, maka uang tersebut tidak dapat diminta kembali. Hal tersebut juga senada sama dengan harta bersama. Harta bersama yang sudah digunakan dan sudah dihabis dalam keadaan pernikahan, maka harta bersama tersebut tidak dapat digugat. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang bertanya pada saya, sudah saya berusaha menjawab dengan kesimpulan bahwa uang mahar tidak dapat dimintakan kembali. Uang mahar atau yang disebut dengan mas kawin tidak dapat dimintakan kembali atau tidak dapat ditarik kembali oleh pihak laki-laki. Dalam keadaan suami istri sudah melakukan hubungan layaknya suami istri atau berhubungan badan. Akan tetapi mahar oleh pihak suami atau mas kawin oleh pihak suami bisa dimintakan kembali kepada istri hanya separuh saja ketika pihak suami masih belum menyetubuhi istrinya atau dengan istilah qoblah duhul. Sedangkan uang seserahan yang sudah digunakan untuk kemanfaatan bersama itu juga tidak bisa diminta kembali karena akadnya jelas, akad pemberian untuk seserahan bukan akad dari depan, yaitu akad hutang piutang. Jadi harus dijelaskan dulu akadnya sehingga bisa ketahuan seperti apa ending dari penyelesaiannya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat untuk saudaraku yang sedang tertimpa masalah dan semoga cepat selesai masalahnya.